Oke, selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam pembukaan itu terdapat 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di dalam pokok pikiran pertama ini mengenai persatuan. Selanjutnya, pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pokok pikiran kedua ini sesuai dengan sila kelima. Pokok pikiran ketiga dalam pembukaan UUD 1945, negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya, pokok pikiran keempat dalam pembukaan ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pokok pikiran keempat ini sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Pokok pikiran keempat ini mempunyai cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pokok pikiran yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar atau dalam pembukaan ini merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan, yaitu mengenai Pancasila. Dalam pokok pikiran pertama itu sesuai dengan sila Pancasila, sila ketiga. Pokok pikiran kedua sesuai sila kelima. Pokok pikiran keempat itu adalah sesuai sila. Pokok pikiran ketiga sesuai dengan sila keempat. Dan pokok pikiran keempat sesuai dengan sila 1 dan 2. Kalau kalian menghafalkan 3, 5, 4, 1, 2. Kita lihat, agar tujuan negara bisa terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Indonesia mempunyai negara kesatuan dengan bentuk republik yang mempunyai kedaulatan. Selanjutnya adalah sikap positif terhadap pokok pikiran. Yang pertama, dalam keluarga, yaitu menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun, serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Kita tahu bahwa di dalam anggota keluarga itu ada kakak, adik, bapak, ibu, kakek, nenek, pak, lek, bulik, dan sebagainya. Jika di sekolah, apa yang harus kalian lakukan untuk sikap positifnya, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dia kaya, miskin, dari golongan putih, golongan hitam, golongan kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya, begitu ya. Serta ikut berperan aktif dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam masyarakat, yaitu yang membaur dengan semua masyarakat, ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga. Selanjutnya, sikap positif dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Menghormati orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Sedangkan contoh pokok pikiran keadilan sosial yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap orang tua atau anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lain. Jika di sekolah ya tepat waktu, melakukan kewajiban sekolah begitu ya.
Kalau di lingkungan masyarakat, menjaga pergaulan. Kalau sikap positifnya di lingkungan negara, yaitu membayar pajak atau pajak listrik, menjaga ketertiban umum dan menjaga ketertiban. Ya jelas, kalau contoh pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga ya berdiskusi, bermusyawarah. Di lingkungan sekolah juga sama, bermusyawarah juga. Kalau di lingkungan masyarakat itu ikut membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, RW, ataupun lurah. Kalau di lingkungan negara itu mensukseskan pemilu ya, atau pemilihan umum. Jelas kalau pokok pikiran ketuhanan itu adalah beribadah ya, di lingkungan sekolah juga beribadah, di lingkungan masyarakat juga beribadah. Oke, demikian materi yang harus saya sampaikan telah selesai di bab 2 ini. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku ataupun di internet begitu ya. Setelah ini saya kira ada kuis, tapi nanti akan saya beritahu setelahnya. Demikian pembelajaran yang bab 2, bagian yang kedua. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.